Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Esti Purbaning Tias, SSI, MSI, selaku dosen standarisasi analis kimia 2022, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Bagas Alfiansyah selaku moderator kelompok 7 yang akan memandu jalannya acara presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Dewi Hasna Purnama dengan NIM 22231021, Fatmawati dengan NIM 22231036, dan saya sendiri Bagas Alfiansyah dengan NIM 22231043. Baiklah, tujuan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penerapan hazard analysis and critical control point pada produk bakery. Namun sebelum itu saya punya sebuah quotes, yaitu orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak perlu lama-lama, untuk pemateri dipersilakan. Salah satu langkah dalam penyusunan rencana HACCP adalah mendeskripsikan produk. Berikut tabel deskripsi produk roti manis isi fla atau krim. Parameter deskripsi: nama produk roti manis berisi krim atau fla, komposisi tepung terigu, gula, margarin, susu, telur, skim, shortening, air, ragi, garam. Karakteristik produk: bentuk lonjong dengan panjang 15 cm, lebar 7 cm, berat 30 gram, isi krim atau fla, kadar air 23-38%, protein 6-8%, dan lemak 7-15%. Metode pengolahan: pemanggangan, pengemasan primer plastik PP, pengemasan sekunder atau pengemasan untuk transportasi, wadah atau kontainer plastik. Kondisi penyimpanan: suhu ruang, hindari 4 hari langsung, umur simpan, 3 hari untuk isi fla, dan 4 hari untuk isi krim pada suhu ruang. Metode distribusi: diantar dengan motor. Selanjutnya, diagram alir produk. Diagram alir produk disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keseluruhan proses produksi. Diagram alir harus meliputi seluruh tahap-tahap dalam proses secara jelas mengenai 1. Rincian seluruh kegiatan proses termasuk inspeksi, transportasi, penyimpanan, dan penundaan dalam proses. 2. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam proses seperti bahan baku, bahan pengemasan, air, udara, dan bahan kimia. 3. Keluaran dari proses seperti limbah pengemasan, bahan baku, produk in progress, produk reproses, dan produk yang dibuang. Berikut merupakan diagram alir proses produksi roti manis isi fla. Tahapan selanjutnya yaitu analisis bahaya. Dalam analisis bahaya meliputi kegiatan yang pertama mengidentifikasi bahaya, yang kedua menentukan kepentingan signifikansi bahaya, yang ketiga mengidentifikasi tindakan pencegahan. Pada identifikasi bahaya dengan merujuk pada diagram alir proses, tim HACCP mendaftarkan semua bahaya yang nyata atau potensial yang meliputi diperkirakan layak terjadi pada setiap tahap proses. Bahaya tersebut meliputi bahaya biologi atau mikrobiologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Yang kedua, kajian risiko signifikansi bahaya. Pada kajian risiko signifikansi bahaya, terdapat kemungkinan bahaya yang terjadi. Hal ini biasanya disebut peluang bahaya yang akan terjadi. Selain itu, adanya tingkat keseriusan bahaya. Dalam tingkat keseriusan bahaya dapat ditetapkan dengan melihat dampaknya terhadap kesehatan konsumen dan juga dampak terhadap reputasi bisnis. Selain itu, keseriusan bahaya juga dapat dinilai dari rendah, sedang, atau tinggi. Dengan menggabungkan peluang dengan berat ringannya bahaya akan dapat ditetapkan tingkat resiko signifikansi bahaya yang dinyatakan sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya yaitu penetapan tindakan pencegahan.
Tahap selanjutnya setelah menganalisis bahaya adalah mengidentifikasi tindakan pencegahan yang mungkin dapat mengendalikan setiap bahaya. Tindakan pencegahan dapat berupa tindakan yang bersifat kimia, fisik, atau lainnya yang dapat mengendalikan bahaya keamanan pangan. Tindakan pencegahan dalam mengatasi bahaya dapat lebih dari satu bila dibutuhkan. Tahapan ini merupakan tahap penting setelah analisis bahaya. Tindakan pencegahan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat menghambat timbulnya bahaya ke dalam produk dan mengacu pada prosedur operasi yang diterapkan pada setiap tahap pengolahan. Berikut ini merupakan hasil analisis bahaya pada produksi roti manis isi fla atau krim. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tahapan selanjutnya yaitu penetapan titik kendali kritis atau CCP. Untuk setiap bahaya yang signifikan, maka harus ditetapkan apakah suatu titik kendali tersebut kritis atau bukan. Titik kendali kritis adalah suatu tahap atau prosedur di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan, atau dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima sehingga risiko dapat diminimalkan. Berikut ini merupakan hasil dari penetapan CCP dari produksi roti manis. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tahap selanjutnya yaitu penetapan batas kritis. Untuk setiap CCP yang teridentifikasi, maka harus ditentukan batas kritisnya. Batas kritis menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan tidak aman sehingga proses produksi dapat dikelola dalam tingkat yang aman. Batas kritis tidak boleh dilewati untuk menjamin bahwa CCP secara efektif mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Untuk menetapkan batas kritis dapat digunakan sumber-sumber data dari artikel dalam jurnal, peraturan dan dokumentasi pemerintah, panduan dari asosiasi, publikasi dari universitas, riset di pabrik, konsultan, dan pembuat peralatan yang digunakan. Berikut ini merupakan diagram keputusan penentuan CCP. Setelah semua tahapan dilakukan, maka selanjutnya dituangkan dalam tabel HACCP Plan. Berikut ini adalah tabel HACCP Plan untuk produksi roti manis. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel HACCP Plan produksi roti manis isi fla atau krim, terdapat tahapan proses CCP, terdapat batas kritis, lalu terdapat prosedur monitoring, terdapat koreksi, verifikasi, dan dokumentasi dan rekor. Apa itu ISO 22000? ISO 22000 adalah suatu standar internasional yang di dalamnya membahas tentang sistem manajemen keamanan pangan. Di dalamnya bukan hanya berisi standar pedoman biasa, sistem ini bahkan diakui dan juga diresmikan serta diberikan sertifikasi oleh pihak yang berwenang di dalam ISO secara internasional. ISO ini pun mempunyai level yang juga sama dengan standarisasi sistem manajemen ISO lainnya. Selain hanya untuk perusahaan tertentu saja, standar yang ada pada ISO ini memiliki isi sistem manajemen keamanan terkait pangan serta nantinya bisa diaplikasikan pada setiap organisasi yang bergerak dalam bidang pangan. Dampak penerapan ISO 22000. 1. Menjamin keamanan produk pangan. 2. Menjamin kepercayaan pelanggan. 3. Komunikasi lebih terarah. 4. Meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya, industri yang menerapkan ISO 22000. Yang pertama, ISO 22000 adalah suatu standar internasional yang menggabungkan dan melengkapi elemen utama ISO 9001 dan HACCP dalam hal penyediaan suatu kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan, penerapan, dan peningkatan berkesinambungan dari sistem manajemen keamanan pangan atau SMKP. Kedua, salah satu industri atau perusahaan yang menerapkan ISO 22000 adalah Altex Cina. Altex merupakan perusahaan yang memproduksi pakan ternak.
Altex Cina memperoleh sertifikat ISO 22000 karena perusahaan tersebut sangat menjaga sistem quality control berdasarkan program HACCP. Dan yang terakhir yaitu, dalam menerapkan ISO 22000 ini, perusahaan memperoleh keuntungan yang banyak serta dapat membantu dalam mengurangi risiko yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Ibu Tri Esti Purbaning Tias, SSI MSI, serta teman-teman semua yang ingin bertanya silakan ditulis pada kolom komentar yang telah disediakan. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.